Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ramawani, NPM 22082601889. Kali ini saya akan menjelaskan mind mapping pada blog Special Sense mengenai blepharitis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang blepharitis tersebut. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari blepharitis, yaitu suatu kondisi peradangan pada kelopak mata, terutama di sekitar tempat tumbuhnya si bulu mata. Kemudian bagaimana bisa terjadinya, yaitu etiologi dari blepharitis. Apa itu etiologinya? Itu dapat terjadi dikarenakan infeksi bakteri, infeksi virus, sama disfungsi kelenjar meibom. Kemudian kalau infeksi bakteri itu misalnya disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Kemudian kalau infeksi virus itu bisa terjadi karena adanya herpes simplex dan varicella zoster. Kemudian disfungsi kelenjar meibom atau kelenjar minyak pada kelopak mata. Kemudian saya akan menjelaskan faktor risiko dari blepharitis itu karena adanya gangguan kulit seperti rosacea, kemudian dermatitis seboroik, kemudian kondisi mata kering yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air mata. Kemudian kebersihan kelopak mata yang buruk, penggunaan kosmetik dan lensa kontak. Kemudian paparan iritan seperti debu, zat kimia, dan bahan-bahan kimia. Kemudian bagaimana gejala umum dari blepharitis tersebut, yaitu kelopak mata kemerahan, bengkak, gatal, sensasi terbakar, panas, mata berair, sensitif terhadap cahaya, ada kerak ataupun sisik yang berwarna putih kekuningan di pangkal bulu mata, kerontokan bulu mata. Kemudian bagaimana patofisiologi dari blepharitis, yaitu blepharitis melibatkan peradangan kronis yang dipicu oleh infeksi ataupun gangguan fungsi kelenjar meibom. Kemudian kelenjar meibom ini dapat menyebabkan sekresi minyak yang abnormal dan dapat terjadi penyumbatan, sehingga dapat mengganggu stabilitas lapisan lipid pada air mata. Kemudian menyebabkan iritasi dan peradangan kronis. Kemudian bagaimana cara menegakkan diagnosa dari blepharitis? Jadi yang pertama itu kita melakukan anamnesis kepada pasien. Kita menanyakan keluhan utamanya, bagaimana, apakah ada keluhan tambahan atau tidak, dan sejak kapan. Jadi pertama itu pasien datang dengan keluhan utama bengkak pada kelopak mata. Kemudian kita menanyakan apakah ada keluhan tambahan lain seperti nyeri, apakah ada bulu mata rontok, kemudian apakah ada rasa gatal. Kemudian kita menanyakan riwayat kebersihan, mulai dari apakah sering memakai lensa kontak ataupun make up pada area mata, atau kita menanyakan apakah sering terkena debu pada saat lagi di luar. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik pada bagian mata, kita inspeksi, kita melihat pada mata apakah ada kemerahan atau apakah kebenjolan. Kemudian di sini kita melihat dari mata adanya pembengkakan atau edema pada palpebra. Kemudian terlihat sisik kuning pada bulu matanya, pada pangkal bulu mata, kemudian bulu mata yang rontok. Kemudian kita melakukan palpasi pada daerah kelopak, apakah ada rasa nyeri atau tidak. Dimana di sini blepharitis ini apabila disentuh dia itu merasakan nyeri. Kemudian bagaimana tata laksana dilakukan untuk mengobati pasien? Pertama, tata laksana farmakologi. Kemudian kita memberikan obat salep ya atau topikal. Kita berikan salep antibiotik namanya itu eritromisin. Kemudian kita memberikan kortikosteroid yang topikal. Jadi kortikosteroid topikal ini itu bisa dipakai untuk mengurangi peradangan, tetapi dengan pengawasan ketat karena resiko efek samping. Kemudian kita memberikan juga tata laksana non farmakologinya seperti kompres dingin selama 5-10 menit. Kemudian kita katakan kepada pasien pembersihan kelopak mata secara perlahan, kemudian menghindari faktor pemicu seperti memakai softland, jangan dulu dipakai softland dan makeupnya.
Kemudian bagaimana untuk edukasi kepada pasien? Pertama kita menjelaskan penyakit tersebut kepada pasien, apakah apa penyebabnya, apa faktor resikonya, kemudian bagaimana cara menyembuhkannya. Jadi kemudian kita mengedukasi kepada pasien untuk menjaga kebersihan terutama pada mata dan tangan. Kemudian menghindari menggosok pada mata dan jangan dulu memakai kosmetik dan debu-debu, jangan dulu terkena debu. Kemudian bagaimana komplikasi dari si blefaritis apabila tidak ditangani dengan baik, yaitu kerusakan permukaan mata, gangguan kelenjar meibom, kemudian pertumbuhan bulu mata yang abnormal. Sekian dari penjelasan saya mengenai blefaritis di blog Spesial Saya mengambil referensinya itu dari buku Blefaritis A Comprehensive Clinical Guide, itu tahun 2021, penerbitnya itu Spinjam. Kemudian saya mengambil dari jurnal, yaitu dari jurnal Utami JADL, kemudian pada tahun 2021. Kemudian saya mengambil jurnal dari Viswambaran pada tahun 2020. Sekian dari penjelasan saya mengenai blefaritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.